Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti. Pas FM Pati. Selamat pagi, mitra pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi, kali ini dengan Amel di program spesial Ruang Muslimah. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jamiyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas ya. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai kesunahan mandi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini, ada Ibu Nyai Hajah Royana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai? Alhamdulillah. Iya. Terkait dengan kesunahan mandi ini seperti apa, monggo Bu Nyai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita haturkan Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahi alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Pak Amel kita semuanya masih diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak terhitung. Yang paling utama kita masih diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala secara maksimal dan tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan seluruh orang yang mengikuti jalannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini para pemirsa Pas FM, saya akan melanjutkan pembahasan yang dulu pernah saya bahas tentang furudul husli. Pembahasan kita, kayak saya pernah membahas di majelis ini tentang fardu mandi. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kesunahan-kesunahan dari mandi besar. Yang harus kita ketahui bahwa Rasulullah dawuh ad-dinu an-nasihah, bahwa tujuan agama, praktik agama, tujuan syariat adalah untuk kebaikan. Maka yang perlu kita ketahui adalah maqasid syariah atau tujuan syariat kenapa ada sunnah mandi. Itu yang paling utama harus kita ketahui dulu, agar supaya kita termotivasi, kita mengetahui kenapa sih kok kita melakukan hal tersebut. Sehingga tumbuh bukan dalam hati kita, bukan hanya rasa misalnya kewajiban, bukannya melaksanakan kewajibannya saja, tapi dengan hati, yakni kita membutuhkan amalan tersebut sebagai support yang bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Yang harus kita ketahui tentang tujuan hukum sunnah mandi dalam syariat itu dikelompokkan dalam 5 perlindungan utama. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kemudian hifdzul aqli, menjaga akal. Kemudian hifdzun nasli, menjaga keturunan. Yang terakhir adalah hifdzul mal. Itu tujuan utama dari syariat-syariat diterapkan, baik untuk hukum wajib, untuk hukum sunnah, makruh, haram dan seterusnya. Yang pertama
Di sini saya akan menjelaskan tentang makosidnya dulu supaya nanti termotivasi gitu Mbak Amel. Jadi nggak sekedar mau sunah wae kok. Yang pertama, di dalam kesunahan mandi itu ada kesunahan membaca basmalah. Itu kan, membaca bismillah, kemudian berwudu sebelum mandi, kemudian mendahulukan kanan, tayamun itu bahasanya. Itu adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap ibadah. Karena kata Rasulullah itu, kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta'u abtaru ay qalilul barokah. Setiap aktivitas kebaikan jika tanpa diawali dengan bismillah maka akan sedikit barokahnya. Rasulullah menggambarkan seperti seekor binatang yang buntute boten wonten sempurna atau telinganya tidak ada, artinya ibadah tersebut kurang lengkap jika tidak diawali aktivitas ibadah kita atau amal baik kita dengan bismillah, entah makan atau minum. Jadi motivasi kita awal mula memulai mandi dengan membaca bismillah adalah karena dawuh Kanjeng Nabi tersebut. Yang pertama, yang kedua karena di dalam Al-Qur'an yang pertama kali ditulis permulaan Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita melakukan aktivitas kebaikan, kenapa kamu baca bismillah terlebih dahulu? Derek dawuh Kanjeng Nabi yang pertama, yang kedua, apa yang ada dalam Al-Qur'an adalah awal mulanya tulisannya Al-Qur'an bismillah. Nah, ini motivasinya. Mandi sendiri adalah syarat sah ibadah. Jadi kalau dalam sholat, dalam kita membaca Al-Quran atau tawaf dan kesunahan-kesunahan ibadah yang lain, misalnya sholat tarawih dan seterusnya, kalau kita masih memiliki hadas besar maka itu tidak sah. Artinya ini adalah kenapa kita melakukan kesunahan, karena itu untuk menyempurnakan ibadah. Artinya untuk apa? Adalah mengokohkan disiplin dan adab dalam beribadah sehingga hubungan kita dengan Allah itu terjalin dengan baik. Nah, itu tujuan agamanya kenapa kita melakukan kesunahan. Kemudian hifdzun nafsi, menjaga jiwa kita. Kenapa ada kesunahan mandi? Karena kita dalam sunah mandi itu ada menggosok adalku, menggosok badan, nyelani tangan di rambut-rambut kita itu. Ini di sini. Kemudian mensucikan najis-najis. Ini adalah membersihkan kotoran, menjaga kesehatan fisik dan kenyamanan diri kita. Kita akan menjadi merasa nyaman. Kalau mandi, kalau bangun tidur, sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah bersih, melakukan aktivitas kan lebih semangat. Nah, jadi kenapa kemudian ada kesunahan, ada menggosok ada sikat gigi atau siwak, kemudian ada menggosok badan dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan kenyamanan dalam diri yang melindungi tentu keberlangsungan kehidupan kita. Kemudian hifdzul aqli, untuk menjaga akal. Ya, bersiwak itu membersihkan mulut itu adalah merupakan kesunahan yang juga mempengaruhi tentu pada nafas kita, tubuh kita, mental kita. Kalau kita belum sikat gigi ngomong sama orang itu nggak pede gitu. Ya itu juga syaraf-syaraf yang ada dalam gigi kita, mulut kita itu kalau kita begitu mandi langsung sikat gigi lalu sholat itu biasanya langsung on untuk kita sholat subuh. Jadi jangan sampai kita melakukan sholat subuh itu tanpa sikat gigi dulu karena ya masih ngantuk nanti. Karena saraf-saraf yang ada di dalam mulut kita itu belum aktif. Karena itu berpengaruh sekali pada konsentrasi kita, pada kualitas pikiran kita terutama saat kita ibadah. Kemudian menjaga hifdzun nasli, menjaga keturunan. Mandi wajib itu sering terkait dengan mandi besar atau berhubungan suami istri ya.
Ini kesunahannya seperti tertib mengalirkan air ke seluruh tubuh, mendahulukan yang kanan, kemudian memastikan kesuciannya secara sempurna. Ini tentu tujuannya menjaga hubungan rumah tangga dan kesehatan dan alat reproduksi yang baik demi keberlangsungan dalam kehidupan berumah tangga. Kalau belum bagaimana? Ya menjaga sebelum kan belum menikah. Kenapa mesti kita harus menjaga reproduksi? Ya justru menjaga itu dilakukan sejak dini kan gitu. Kemudian menjaga harta, hifdzul mal. Dalam kesunahan mandi itu ada kesunahannya, yaitu tidak berlebihan menggunakan air. Jadi secukupnya. Tentu ini menjaga sumber daya air, sumber daya alam yang bernilai harta agar tidak disia-siakan. Jadi jangan sampai mandi banyune akeh terus kita kesediaan airnya banyak terus kita kecebung mandi lah, itu sudah di luar dari kesunahan mandi. Karena kesunahan mandi salah satunya adalah nek coro Jawa ngalap cukup ya, tidak berlebihan dalam menggunakan air. Oke, Mbak Amel, sekarang itu tadi tujuan dari kenapa ada kesunahan mandi. Sekarang saya mau membacakan, saya ambil dari kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah ini, tentang kesunahan mandi. Yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi tadi itu sudah saya haturkan. Jadi kalau mau mandi baca bismillah dulu. Pertanyaannya, kalau di kamar mandi masa baca bismillah? Di dalam hati. Jadi kalau kita di dalam kamar mandi baca bismillah, karena bismillah termasuk ayat Al-Quran dan ada nama Allah, tentu tidak elok, tidak baik. Jadi di mana? Di dalam hati membacanya. Jadi sebelum kita mandi, kemudian bersiwak atau menggosok gigi. Kita niati menggosok gigi itu bersiwak. Jadi baca bismillah, setelah itu kita gosok gigi, kemudian al-qiyam dilakukan dalam keadaan berdiri. Yang kedua menghadap kiblat kalau bisa. Kalau ini namanya ini ya, kadang ada sih kamar mandi yang menghadapnya kemana gitu, tapi kalau bisa menghadap kiblat. Yang kedua adalah ghuslul kafain. Tangannya dicuci dulu. Untuk tangan kita, karena ini kan nanti akan digunakan untuk muka, untuk rambut, untuk badan. Kalau tangan kita kotor kan gimana itu. Kemudian al-madmadah wal istinsyak, berkumur, kemudian nyedot banyu irung dan nyemprot kayak wudu nih gue. Kemudian ayyabula qoblal ghusli in kana min khurujil mani. Kemudian dituntaskan dulu, pipis dulu, jangan mandi dulu, pipis dulu, buang air kecil dulu. Kalau mandi besar barangkali ada masih sisa-sisa sperma ya, itu mohon maaf ini jorok ya, yang boten wong hukum kok kulil hak walau kana murah ya. Jadi nggak apa-apa nih ngomong agak gimana, tapi insya Allah ini untuk kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah menghilangkan kotoran dulu. Jadi jangan langsung jebur-jebur, tapi misalnya di tangan kita ada kutek, ada cat atau ada apa ya, dihilangkan dulu. Misalnya dengan, kalau yang mudah biasanya sih saya menggunakan yang apa namanya kayak cat atau sisa lem apa gitu ya, menggunakan apa namanya body minyak kayu putih lah biasanya. Kemarin kasusnya saya itu kena lem yang susah sekali gitu. Nah, itu ternyata saya rendam dengan air hangat yang di dalamnya dikasih baby oil sama sabun, direndam berapa lama, itu lem yang sangat lekat itu, siapa lem Alteco atau apa itu, alhamdulillah itu bisa hilang. Jadi sama air hangat itu. Ya, itu dibersihkan dulu, kemudian kalau ada kotoran-kotoran najis dan seterusnya dibersihkan. Terutama yang harus kita perhatikan itu kalau menggunakan cincin sebaiknya dicopot dulu. Kemudian di bawah kuku itu diperhatikan, jangan sampai di bawah kuku ini ada kotoran-kotoran, karena itu menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Padahal kulit ini kan termasuk bagian yang wajib dibersihkan, harus dibasuh ya gitu. Kemudian berwudu sebelum mandi atau setelahnya atau di tengah-tengahnya. Nanti akan saya jelaskan cara wudunya bagaimana. Kan belum suci, niatnya bagaimana, nanti akan saya jelaskan. Kemudian menyela-nyelai seluruh tubuh, yang tangan, kaki gitu ya. Terus ini kan yang sela-sela tubuh itu. Kemudian
menyela-nyelai rambut, kemudian menggosok ini tangan, menggosok tubuh, menggosok seluruh tubuh, dan mendahulukan yang kanan dan menggunakan airnya, mengambil airnya sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan berturut-turut. Kemudian ini saya urutkan. Yang pertama menghadap kiblat, membaca bismillah. Kemudian urutannya nih, al-kaifiyatul masnunatul lil ghusli, cara sunnah pada saat mandi wajib. Pertama menghadap kiblat, mohon maaf bukan hanya mandi wajib tapi mandi sunnah ya. Mandi sunnah kan seperti Jumat, ini kan hari Jumat, mau sholat Jumat atau mau sholat Id, itu kan ada kesunahan ya. Kemudian menghadap kiblat, yang pertama membaca bismillah dalam hati saja karena dalam kamar mandi, kemudian sikat gigi, kemudian menggosok kedua telapak tangan, kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Dilakukan semuanya dalam hati, niat ingsun ngelampai ke Sunan Adus. Jangan lupa, karena ibadah tanpa niat itu nggak ada nilai ibadahnya. Jadi ketika kita misalnya menggosoki tangan, dalam hati niat ingsun ngelampai, niat saya berniat melakukan kesunahan mandi, ada niatnya dalam hati, karena mahalun niat fil qalbi, tempatnya ada di dalam hati. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan ini nggak ada niat. Kalau nggak ada niat berarti nggak ada nilai ibadahnya. Gitu. Kalau niatnya biar seger gitu, ya sudah dapatnya seger saja. nggak ada pahalanya. Ada pahalanya. Tapi kalau niat ingsun ngelampai mandi gitu ya, untuk tadi menggosok tangan itu, membasuh tangan untuk kesunahan, ada nilai ada nilai pahalanya. Tapi kalau sekedar seger, misalnya kita ikut teman yuk kemana, misalnya tilik orang sakit, ayo, kenapa nggak enak lah itu tetangga saya, ya udah dapatnya cuma nggak enak aja, tapi nggak dapat kesunahan jenguk orang sakit, padahal itu kan kesunahannya, ibadah sunnah. Kemudian membersihkan ini kotoran yang ada di kubul atau dubur, itu dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dulu di sekitarnya. Kemudian setelah itu, kenapa dibersihkan terlebih dahulu? Karena diharapkan nanti ketika mandi begitu, jadi itu ditaruh di awal ya Mbak Amel ya, sebelum niat mandi, dibersihkan dulu tadi kotoran, najis dan seterusnya. Kemudian kotoran yang ada di kubul dan dubur. Setelah itu baru terus kita mandi. Kenapa ditaruh membersihkan tadi cebok dan seterusnya, membersihkan kotoran ada di kubul-kubul di awal? Karena diharapkan nanti pada saat proses mandi, begitu orang nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari misalnya, biur banjur, setelah selesai mandi dia tidak memegang sama sekali kubul atau dubur, itu tidak memerlukan lagi untuk dia wudu. Jadi selesai wudu, selama dalam proses mandi tadi, awal mandi sampai akhir, dia tidak memegang alat kelamin ya, atau memegang dubur yang kolongannya itu, yaitu maka tidak batal wudunya, tidak batal mandinya. Jadi otomatis kalau tidak dia dalam proses mandi mulai dari niat sampai terakhir itu tidak memegang, tidak batal wudunya, entah tidak kentut dan seterusnya, maka setelah itu tidak perlu wudu lagi. Meskipun ada proses mandi yang membersihkan segala semuanya. Yang penting jangan ada hal-hal yang membatalkan wudu. Gitu. Jadi misalnya, makanya tadi kenapa kalau dikatakan malailatu fi taqdimi ghuslil farji bi niyati raf'il hadasi aw ghusl ma. Kenapa membersihkan? Apa alasannya membersihkan farji? Itu ditaruh di awal sebelum niat mandi. Nah, ini nanti dikatakan di sini karena supaya ketika proses mandi selesai, mulai dari niat sampai selesai, orang tidak membutuhkan wudu lagi. Ya itu tadi, dengan catatan ketika mandi setelah niat dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu itu. Jadi jangan sampai kalau pas mandi ada kentutnya, ya berarti nanti setelah mandi besar ya, setelah mandi besar itu dia wudu lagi, atau lupa misalnya membersihkan alat kelamin itu ya, itu
atau pipis, ya berarti itu sudah batal wudunya. Artinya nanti setelah mandi besar ya dia berwudu lagi. Oke, menarik Gitu. sekali pembahasan kita di pagi hari. Namun kita harus jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858777, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di program spesial Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Untuk pagi hari ini kita masih membahas mengenai kesunahan mandi, ya. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bertanya dari Pak Turhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membaca doa mandi itu tidak diucap dengan lisan, tidak apa-apa, niatnya cuma di hati. Ini tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu Nyai. Terima kasih Pak Turhadi sudah bertanya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya membaca doa atau niat itu karena itu merupakan rangkaian ibadah yang pasti di dalam doa itu kan ada menyebutkan nama Allah atau membaca bismillah, itu kan bagian dari Al-Quran. Karena diucapkan, karena aktivitas mandi itu di dalam kamar mandi, ya tentu kita udah tahu dalam kamar mandi tentu banyak najis dan seterusnya ya, identik dengan hal-hal yang kotor, maka itu tentu tidak elok kalau kita mengucapkan doa-doa atau bismillah di dalam kamar mandi. Oleh karena itu lebih baik memang di dalam hati saja, karena niat itu adalah mahalluha fil qalbi. Jadi kalau baca bismillah juga niat itu tempatnya di dalam hati, membaca doa juga nggak apa-apa dilakukan dalam hati, atau membaca bismillah juga di dalam hati. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan Mbak Mel, tapi saya garis bawahi lagi gitu. Iya, terima kasih Pak Turhadi. Kita lanjutkan lagi terkait dengan kesunahan mandi. Kemudian di sini berwudu itu kan tadi niat mandi sunnah ya, atau niat seperti mandi Jum'ah, atau niatnya setelah saya ulangi lagi, setelah membersihkan kedua alat kelamin dibersihkan dulu, setelah itu kemudian niat menghilangkan hadas besar atau niat junub atau niat mandi sunnah untuk Jumat. Nah itu niat harus tetap dilakukan, dan kapan tempatnya niat sebenarnya sudah keterangannya dulu itu ketika air mulai nempel di bagian tubuh manapun, mengalir, kita taruh di bagian tubuh manapun. Misalnya kesunahnya itu dari atas dulu, jadi ditaruh begitu, kemudian begitu air mengalir langsung dalam hati kita berniat mandi besar, menghilangkan hadas besar, atau niat junub atau menghilangkan hadasnya karena wiladah atau karena haid atau nifas itu, atau niat mandi sunnah. Kemudian al-wudu'u qablahu, sebelum itu tadi aktivitas niat tadi disunahkan berwudu. Kemudian mengulangi bersiwak, membasuh kedua tangan dan istinsyak tadi. Kemudian niat wudunya bagaimana? Yang pertama, in kana muhditsan hadatsan asghar fayanfi raf'al hadatsib. Kalau mandinya mandi sunnah itu niatnya adalah menghilangkan hadas kecil. Kalau mandinya mandi sunnah. Tapi kalau mandinya itu mandi besar, niatnya adalah melakukan kesunahan mandi. Karena kalau niat menghilangkan hadas kecil, bagaimana hadas besar saja belum kan gitu. Jadi wudunya bagaimana? Niat wudunya adalah melakukan kesunahan mandi. Bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, bukan. Niat saya melakukan wudu karena menghilangkan hadas, bukan. Karena hadas besarnya masih belum hilang. Jadi niatnya adalah melakukan kesunahan mandi gitu. Kemudian meratakan seluruh air ke dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai di sini
airnya itu hanya misalnya ke dalam air itu, makanya tadi adalku ngosok-ngosoki kemudian nyela-nyelani itu termasuk bagian dari sunnah. Kalau rambut kita tebal kan, atau kita punya atau ada orang brengosnya itu tebal atau apa itu ya, nah itu misalnya kita punya rambut panjang atau apa, itu dipastikan bahwa seluruh air itu membasahi kulit dari kepala kita. Kemudian disela-selani tangan kita begini ya, kemudian digosok-gosokkan, itu juga merupakan bagian dari kesunahan. Kemudian tertib juga merupakan bagian kesunahan. Kemudian berturut-turut al-mualah gitu, itu juga bagian dari kesunahan. Nah, gitu. Kemudian mendahulukan yang kanan itu juga termasuk bagian dari kesunahan gitu. Kemudian mana? Pertanyaan di sini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Apakah dengan hadas, karena ada yang bertanya apakah setelah mandi besar itu otomatis kita harus wudhu lagi gitu kan? Apakah setelah mandi besar kita harus wudhu lagi karena kita setelah itu mau melakukan sholat? Ya nanti jawabannya, kalau pada saat kita mandi besar, pada saat niat sampai selesai tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, berarti setelah itu kita tidak usah wudhu. Tapi kalau di tengah-tengah kita mandi, kita batal wudhunya, ada hal-hal yang dilanggar, dilakukan, di mana itu adalah membatalkan wudhu, maka tentu itu setelah mandi kita melakukan wudhu, menghilangkan hadas, niat menghilangkan hadas kecil gitu. Kalau kita ragu-ragu Bu Nyai untuk tadi selama mandi itu kira-kira ada hal-hal yang membatalkan atau tidak, seperti apa? Kalau kita ragu yang dilakukan itu al-baqa'u al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi kalau kita sudah selesai mandi, buktinya kita sudah selesai mandi kan? Nah, ya sudah, kalau sudah selesai mandi berarti otomatis hadas kecil, hadas besar sudah hilang. Berarti ya tidak usah wudhu lagi. Karena buktinya nyatanya ya kita sudah melakukan mandi, dalam hal ini menghilangkan hadas besar gitu. Oke, berarti kalau misalkan ragu-ragu tidak masalah. Ya kalau keraguannya keraguannya kecil gitu, ya itu udah al-aslu baqa'u makana ala makana, nyatanya kita udah mandi, udah menghilangkan hadas besar ya berarti. Tapi kalau tadi kayaknya keraguannya kuat ya tentu lebih baik kita wudhu lah. Orang wudhu itu ya mudah. Biasanya ada orang-orang tertentu yang memang kadang wudhu saja memerlukan waktu yang lama karena ragu-ragu apakah wudhunya ini sudah benar atau tidak. Ada orang-orang yang seperti itu dan kadang-kadang membuat sampai cemas seperti ini. Nah, itu was-was namanya. Itu bagian dari bagian dari godaan setan itu. Bagian dari godaan setan. Makanya dalam surat An-Nas itu kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi ada memang yang itu juga tentu sangat merugikan secara psikis, tapi itu kan termasuk gangguan psikis ya, was-was itu. Makanya ada kesunahan, salah satu dari kesunahan kalau kita habis mandi atau habis wudhu itu nyepret ke banyu. Jadi ngambil air kemudian dicepret ke air yang bersih tentu ke bagian pakaian kita. Karena ini untuk salah satu untuk cara menghilangkan kewaswasan gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Menarik sekali Mitra Pasamun. Kita harus kembali jeda. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu ya. Anda bisa WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live and feeds kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di program Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai kesunahan mandi bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Royana. Untuk yang sudah bergabung kita sapa dulu. Assalamualaikum dari 134. Bu Nyai minta penjelasannya tentang mencipratkan air untuk menghilangkan was-was tadi, bagaimana caranya? Monggo. Jadi ya biasalah kayak itu, masukkan air ke dalam
tempat ini ya, kalau tempatnya lebih dari 2 kaloh mesti ini masukkan, atau misalnya pakai keran itu pakai ini ya, keran, terus kemudian ya biasa dicepretkan gitu aja. Itu 3 kali ya, karena kesunahannya kan ganjil ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghilangkan was-was? Itu kan banyak ya, tentu dengan berdoa. Makanya ini membaca An-Nas itu juga dibutuhkan ketika kita mau melakukan wudhu atau mandi besar. Itu dalam rangka metode kita meminta kepada Allah agar kita dihindarkan dari godaan setan yang berupa was-was tersebut. Kemudian di dalam yang harus kita fahami lagi secara betul, bahwa di dalam syariat itu, di dalam mandi, syariat mandi atau wudhu itu kesunahannya itu cuma 3 kali. Yang pertama adalah wajib, yang kedua makruh, ketiga sunnah. Lebih dari itu makruh, bahkan bisa haram. Makanya harus digarisbawahi, ngapain kita melakukan wudhu atau mandi sampai melakukan keharaman ya, termasuk salah satunya israf. Itu kan eman-eman, pahalanya nanti bisa teranulir gitu. Jadi ya sudah cukup 3 kali. Al-yakinu la yuzalu bisyak gitu kan. Jadi itu sudah cukup 3 kali, jangan berlebihan, karena kalau terlalu berlebihan juga itu termasuk israf ya. Terus israf termasuk bagian yang dilarang dalam agama. Kemudian jadi dihindari terlalu berlebihan, karena berlebihan dalam segala hal itu tidak baik. Kullu syai'in idza tagha an hadihi fa huwa munakisun antiti. Setiap sesuatu yang berlebihan itu nanti akan menjadi lawannya itu. Jadi batasi menyiram baik itu anggota wudhu atau anggota mandi sebanyak cukup 3 kali. Selesai 3 kali. Dipaksakan itu. Dipaksakan untuk tertib bahwa kesunahannya 3 kali. Derek Kanjeng Nabi, dikuatkan hati kita gitu. Kemudian menggunakan metode yang urut. Tertib itu digunakan. Misalnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi untuk wudu ya, wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bain ya. Urut itu, urutan. Kalau urutannya sudah selesai ngapain diulang-ulang lagi? Kamu tadi udah membasuh muka sudah, tangan sudah, ya sudah selesai gitu. Jadi urutan itu, tertib itu penting untuk apa? Karena untuk menjaga agar supaya kita tidak ragu-ragu. Kemudian lagi tentu yang paling utama kita berkomunikasi meminta doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa An-Nas tadi agar supaya dihindarkan dari penyakit was-was. Kemudian itu juga bagi orang yang terapi tadi ya, harus terapi melatih untuk dalam misalnya mandi biasa. Mandi biasa itu dilatih untuk tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian diyakinkan dalam hati kita itu, kalau kita menggunakan air terlalu banyak itu bagian dari dosa, dari pelanggaran syariat. Jadi diyakini, lapo mensucikan ini sampai sebegitunya. Nah, itu kan termasuk hal-hal yang tidak baik menurut syariat. Jadi dilatih dalam mandi-mandi biasa gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung. Ini ada yang bertanya, Bapak Sutrisno di Wedari Jaksa. Kita akan putar karena bentuknya voice note ini bunyinya. Oh gitu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel dan juga Bu Hajah, Bu Ustadzah. Saya Sutrisno, mohon izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan tentang mandi besar kalau sudah dilakukan dan tidak melakukan yang membatalkan wudhu, berarti tidak usah berwudhu kalau pengen sholat. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, yang mandi biasa sehari-hari pagi sore itu ya, dan sudah kita niati menghilangkan hadas kecil, apakah itu sama, sudah tidak usah berwudu lagi atau tetap berwudu kalau ingin menjalankan sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sutrisno. Nah ini sama juga Mama Tum yang bertanya, Assalamualaikum Bu Nyai, aku mau tanya kalau mandi biasanya disertai pipis itu harus wudu setelah selesai mandi atau tidak? Monggo Bu Nyai. Jadi gini, kalau tadi kan bedanya mandi biasa. Kalau mandi biasa kan tidak ada niat menghilangkan hadas besar, gitu kan? Jadi otomatis ya tentu karena tidak ada niat menghilangkan hadas besar, di mana ketika orang sudah hadas besarnya sudah hilang dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, berarti otomatis dia hadas kecilnya hilang. Nah kalau mandi biasa kan tidak ada niat, berarti ya tentu setelah
mandi, Setelah mandi. berwudu karena tadi mandinya tidak ada niat untuk menghilangkan hadas besar alias mandi biasa. Jadi walaupun tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, berhubung tadi ketika mandi tidak ada niat untuk menghilangkan hadas besar karena dia tidak punya hadas besar ya, ya maka otomatis setelah mandi kalau dia mau melakukan aktivitas di mana orang wajib suci seperti membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, bukan membaca, memegang Al-Quran, melakukan sholat atau tawaf, berarti otomatis dia wajib wudu karena pada saat sholat, pada saat mandi tadi dia tidak berniat untuk mandi besar. Oh gitu. Tadi Pak Sutrisno ya, kalau misalkan mandi-mandi biasa, setelah mandi baru wudhu seperti itu. Mama Tum, ini kalau misalkan biasanya disertai pipis itu harus wudhu setelah selesai mandi atau tidak? Ya pastilah. Itu kan setelah satu batalnya wudhu kan keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Jadi kalau ada orang, saya tidak memegang misalnya nih, saya tidak memegang alat kelamin, tapi keluar sesuatu dari alat kelamin ya, dari kubul, alat kelamin yang depan atau dubur, itu sudah membatalkan wudu. Jadi otomatis ya setelah itu harus wudu. Oke, terima kasih untuk mitra pas yang sudah bertanya. Karena waktu kita terbatas, ini Bu Nyai monggo untuk kesimpulannya di pagi hari ini. Jadi gitu ya, kesimpulannya bahwa kebutuhan kita tidak hanya menanamkan rasa wajib, tapi kebutuhan kita untuk melakukan kesunahan adalah sebenarnya untuk menjaga jiwa kita, untuk menjaga ibadah kita, agama kita, untuk menjaga keturunan kita, untuk menjaga kesehatan kita. Karena itu menjaga kesunahan wudu adalah merupakan bagian dari kebutuhan kita untuk kebaikan zahir batin kita, dunia akhirat kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah itu ada dari saya, jika ada yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Amel, para pemirsa semuanya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini Bu Nyai. Terima kasih juga untuk Anda mitra pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.